Hi, welcome to my podcast. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seseorang yang ingin bunuh diri, tapi ia berharap orang lain yang mati. Maksudnya apa? Begini, ketika kamu dendam sama seseorang yang tiap hari kalau ketemu selalu ngatain hal yang gak kamu suka, selalu ngerendahin kamu dendam sama orang yang tingkah lakunya kadang sampai di luar batas. Contoh, kamu dendam sama teman kerjamu karena dia suka memfitnah kamu, bahkan sering ngomongin kamu di belakang. Kemudian, kamu dendam sama atasanmu karena kerjanya sering marah-marah gak jelas. Dan yang paling banyak terjadi ketika kamu dendam sama seseorang karena dia udah mengkhianati kamu. Siapapun dia, bila dihina, pasti bakal merasakan sakit. Siapapun dia, bila diremehkan, pasti akan marah. Dan siapapun dia, bila mendapat perlakuan yang menyinggung perasaan, pasti ingin membalaskan dendam. Jadi, ketika kita merasa terusik, ketika ada orang lain yang meremehkan kita, dia nganggap diri kita itu lemah dan gak mampu, pasti ada rasa sakit yang terbenam dalam hati. Dan rasa sakit itulah yang membuat kita ingin membalaskan dendam kita. Kita ingin dia merasakan apa yang kita rasakan. Kita ingin dia menerima perlakuan yang sama seperti dia memperlakukan kita. Kita ingin dia menangis. Kita ingin dia terluka. Dia harus merasakan hal yang sama. Kita ingin orang-orang meremehkan dia sama seperti bagaimana dia meremehkan kita. Tapi, apakah setelah dendam kita terbalaskan? Setelah keinginan kita membuat dirinya merasakan apa yang kita rasakan terpenuhi, lantas nantinya kita akan bahagia? Mungkin iya, tapi sifatnya hanya sementara. Balas dendam dengan cara yang sama hanyalah menutup banyak pintu, menghilangkan banyak kesempatan, mengarahkan pada satu tujuan yang pada akhirnya hanya menghasilkan kepuasan yang semu. Balas dendam dengan melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka perbuat, sama aja ngebikin kamu gak lebih baik dari dia. Ketahuilah bahwa ketika ada orang lain yang ingin menjatuhkan dirimu, berarti kamu sudah berada di atas mereka. Ketika ada orang lain yang memfitnah dan suka ngomongin kamu di belakang, berarti kamu sudah berada di depan mereka. Kalau ada orang yang gak ingin ngelihat kamu bahagia, artinya ya mereka gak bahagia. Kalau ada orang yang mengkhianati dan tidak amanah, bersyukurlah, karena itu artinya Tuhan sudah menyiapkan orang terbaik setelah dia. Tuhan lagi menguji kesabaran kita melalui mereka. Tuhan ingin kita belajar melalui hinaan, cacian, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Tuhan ingin kita menjadi manusia hebat dan belajar melalui mereka. Kalau kita melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka perbuat, terus apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita membalas perbuatan mereka sama seperti apa yang mereka lakukan, apa bedanya kita dengan orang kebanyakan? Balas dendam itu seperti meminum racun, tapi mengharapkan orang lain yang mati. Ketika kita ingin melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka perbuat terhadap kita, sama aja kita mengotori pikiran kita dengan rasa iri dan amarah. Dan itu berlangsung bukan cuma sehari atau 2 hari.
saat dendam belum terbalaskan, maka pikiran negatif itu akan terus melekat dalam pikiran kita. Dan bahkan, pikiran negatif tersebut akan terus membesar seiring dengan besarnya amarah dendam yang ada dalam diri kita. Dan hal itu akan sangat merugikan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Mahatma Gandhi berkata, "Saya tidak akan mengizinkan orang lain menginjak pikiran saya dengan kaki mereka yang sudah kotor." Tapi ketahuilah, dengan memelihara dendam, kita sendirilah yang sudah menginjak pikiran kita dengan kaki kotor kita. Balas dendam dengan cara yang sama nggak akan bikin kita bahagia. Justru, balas dendam terbaik adalah dengan memaafkan apa yang sudah mereka lakukan. Karena memaafkan dan melepaskan semua yang sudah mereka lakukan adalah sebuah kemampuan yang di atas rata-rata. Menyimpan perasaan dendam hanya akan menyakiti diri kita sendiri, menyakiti pikiran kita sendiri. Kita nggak akan sanggup menyelesaikan masalah yang ada di luar apabila kita belum sanggup menyelesaikan masalah yang ada dalam pikiran kita. Memang itu nggak gampang, karena kita udah disakiti, kadang sampai di luar batas. Hati kita sudah hancur karena kepercayaan kita yang disalahgunakan. Tapi memaafkan bukan berarti kita menerima apa yang sudah mereka lakukan. Tapi memaafkan berarti kita sudah mencegah semua perbuatan itu nggak sampai merusak sikap dan pikiran kita. Balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kita bahagia. Karena gak ada hal yang ngebuat orang lain kesal setengah mati selain ngelihat diri kita hidup dengan bahagia dan senang. So, jangan sampai kamu bunuh diri, tapi berharap orang lain yang mati.